bahwa aku akan relaunching kubu sebelah udah gelebekan gitu. Diturunin lah nih buzzer-buzzer yang dokter-dokter agak lain ya, dokter tidak punya brain ya, itu bukan manusia yang patut aku layani. Tapi aku seneng nih baca-baca DM kalian. Aduh, FS selalu ikut campur urusan orang buat naik ketenaran. Mengumpulin perkumpulan yang berserangan, yang tantrum buat melawan Doktif sama Nyai Nikita Mirzani. Kamu sama Doktif ya beda kelas. Doktif itu membela kebenaran agar masyarakat nggak kena tipu. Sedangkan kamu buat punya circle melawan Nyai Nikita Mirzani. Karena tenarmu nggak bakal bisa tenar selain numpang pansos sama Nyai Nikita Mirzani. Betul nggak netizen? Soalnya aku ini tipenya ya sosmed banget. Jadi aku tahu banget kalau aku tahu tentang FS-nya dari Nyai Nikita Mirzani. Selebih itu ya aku nggak tahu dia siapa. Anak durhaka, kehabisan bahan sayang. Sekarang pembahasan mistis. Ujung-ujungnya diarahin mana lagi? Mbak Sandi Mas Gilang lagi yang kirim santet, yang kirim hal-hal mistis. Iya, udah itu aja cara main kalian. Giring sana, giring sini, fitnah sana, fitnah sini. Saking kehabisan bahan sampai ke mistis ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Peot. Nepos, tolong ya dokter bilang ya itu kamu melanggar aturan Badan POM loh. Baru kemarin Fitri Salhuteru ramai-ramai teriak soal mafia skincare. Katanya ada yang oplosan, pakai racun, nyerang brand lain lewat influencer. Ceritanya gelap, nadanya serius, seolah-olah dia berdiri di sisi yang bersih. Tapi sekarang, Fitri sendiri merilis produk skincare baru. Sayangnya, bukan kualitas yang jadi perbincangan, tapi fakta bahwa produknya belum punya izin BPOM. Polosan, belum terdaftar, tapi sudah dijual dengan percaya diri. Dan lebih lucunya lagi, pabrik yang memproduksi produknya disebut-sebut masih dalam lingkaran yang dulu ia hujat habis-habisan. Dulu katanya lawan mafia, sekarang malah numpang jualan di dapurnya. Narasinya masih sama, tentang kepedulian, tentang perempuan, tentang transparansi. Tapi kenyataannya, legalitas aja belum beres. Kalau beneran peduli, kenapa nggak mulai dari satu hal paling sederhana, yaitu izin resmi. Publik sekarang nggak butuh drama tambahan, cukup data, kejelasan, dan konsistensi. Karena kalau skincare-nya masih abu-abu, dan niatnya juga abu-abu, glowing yang ditawarkan cuma di medsos, bukan di kenyataan. Nepos, udah aku bilang ya nenek-nenek itu kau. Sampai sekarang masih kau bilang nih kita itu nenek-nenek. Nepos, muka kau yang kerutan loh. Gak pernah bercermin nih orang. Terus Nepos, gak usah kau video-video tuh rumahnya Nikita. Paling bentar lagi Nikita ke rumah itu kok. Nanti ya, tunggu ya Nepos. Terus Nepos, rumahmu itu yang besar itu, cocoknya rumahmu itu disewakan. Buat apa? Buat film horor. Cocoknya rumahmu itu buat film horor. Itu kan yang kau bangga-banggakan rumah kau itu, yang di storymu itu. Satu lagi Nepos, mending kau operasi aja Nepos. Kerutan muka kau yang nenek-nenek itu kau. Muka nenek-nenek itu kau. Terus lehernya perbaiki dulu biar enggak. Oh iya. Itu si nenek-nenek itu ya yang katanya pembisnis. Pas bisnis apa itu gue nggak tahu ya. Yang nenek-nenek itu satu ya si Nepos. Katain kan Nikita Mirzani biadab. Ibu biadab. Hey, gue kasih tahu Anda. Di artikel-artikel manapun, di Google manapun, di TV manapun nggak ada tuh sejarahnya Nikita Mirzani durhaka sama orang tuanya atau Nikita Mirzani membuang orang tuanya sendiri. Nggak ada. Jadi yang biadab tuh lu ya. Lu yang lebih biadab. Orang tua sudah ada, bukannya dirawat, disayang, nggak dianggap. Itu durhaka, lu lebih biadab. Nenek. Padahal ya rumah dia gede, banyak sekali kaca tuh dari sudut, panjang kali lebar, atas kali bawah, kanan kiri ya kan. Mungkin kalau dia ngaca, kacanya jadi burak, jadi burem ya, nggak ada bisa memantulkan bayangannya dia. Kaca aja menolak say. Lu yang biadab ya, lu yang biadab. Ingat ya, Nepos itu bukan singkatan dari nenek pansos, tapi nenek manepos ya. Pegelinu, nyinyir aja. Parah
Parah sih lu, Nepos, parah. Keuntungan lu giling banyak banget. Yang lu jual gua gak ngerti lagi apa itu ya. Bukan racun kali, udah segala macam yang lu jual itu. Isinya polosan guys, polosan. Ada skincare polosan. Bepom, memang boleh menjual, mendistribusikan, merekam, langsung ditampilkan. Boleh nggak sih polosan? Boleh nggak? Melanggar nggak sih? Coba segitunya mau cari untung. Kesempatan ya, mumpung lagi rame perskincarean, kesempatan biar promosi gratis, mau untung banyak. Kenapa? Udah capek nganggur, udah capek bual-bual, udah nggak mau bual-bual, tunggu Niki keluar, baru bualan lu dihajar sama dia, Kau nimbung terus gara-gara si Nikita Mirzani itu musuh buyutan kau nggak terima. Giliran Nikita Mirzani bermasalah, kau selalu muncul karena yang lain tidak ada yang bisa mengangkat nama kau nggak terima. Mengatakan ke publik kalau kau manusia yang netral, tidak berpihak ke A, tidak berpihak ke B. Dan jejak di digital itu membuktikan semua. Udah bilang aja kau memang sangat benci sekali sama Nikita Mirzani. Hilangnya marwah pengadilan, kurang kooperatif, ke pengadilan pakai baju piyama, pakai rambut dicepol. Emang kayak mana? Kenapa rupanya kalau rambut dicepol harus diikat juga kayak si Sahrul? Kemarin waktu si Rasman naik ke meja muncung kau, kenapa diam aja? Si Sahrul mengolok-olok Nikita Mirzani waktu pengadilan, kenapa kau diam aja? Giliran Nikita Mirzani kau muncul. Bukan arwah pengadilan itu yang hilang, tapi kau yang terlalu benci kepada Nikita Mirzani. Netral, kentut nyamuk netral. Kayak mana itu kabarnya si Agus, si Paula? Kemarin kau bela-bela, bersuara dong. Dia kan tidak mendapatkan keadilan itu. Untuk membela yang benar lah, enggak. Apa yang kau irikan dari dia ya? Yang huru hara lah. Banyak lah yang kau irikan dari dia. Secara rezeki dia lebih berlimpah, dia lebih cantik, body lebih bagus. Setiap permasalahan yang kau hinggapi, satu pun tidak clear kau bikin. Jadi ya, netizen kemarin terakhir kali waktu si NM datang ke kantor aku ya. Ini kantor aku ya. Aku itu mengusir dia. Jadi kalian jangan bilang-bilang bahwa dia yang keluar dari pertemanan aku. Akulah yang keluar dari pertemanan dia. Karena ini ya, terakhir kali dia itu duduk di kursi itu ya. Aku usir dia waktu dia ada bermasalah sama anaknya. Aku bilang, permasalahan kamu sama anak kamu, baru kamu nanti datang ke aku gitu. Jadi netizen jangan bilang-bilang kalau dia yang meninggalkan aku. Akulah yang meninggalkan dia. Pokoknya hidup aku sekarang namaste. Netizen, siber-sibernya si biadab itu ngatain aku itu kabur, makanya mangkir dari panggil biadab ya. Aku itu tidak kabur. Ini aku lagi ngopi sore di belakang rumahku. Netizen jangan sama seber-sebernya, jangan samakan aku sama junjungan kau si biadab itu. Aku itu ada kerjaan, makanya aku belum bisa memenuhi panggilan itu. Jadi mereka bilang saya kabur, padahal saya lagi ngopi-ngopi sore ya. Jangan samakan aku sama kau ya biadab. Aku itu nanti
bakalan datang kalau memang sudah ada waktuku. Karena ada kerjaan, itu alasanku. Biadab. Apa sih kalian semua itu ribu-ribu perkara Nepos? Masih ada yang belum tahu kalian siapa ya si Nepos itu? Ya siapa lagi kalau bukan si F, anak durhaka yang pernah berteman sama Nikmir. Dan dia itu pansos terus dari tahun ke tahun. Oh dia nggak pansos, dia nggak makan sayang. Kalian pasti udah tahu kan siapa Nepos itu? Yuk di komen di sini. Pakai nama Dokpeng atau sebutin nama Doktif kalau kamu berani. Fitri Salhuteru. Ya, Doktif tungguin. Tuh dengar tuh Nepos, dengar baik-baik ya apa yang Doktif bilang. Doktif secara terang-terangan nyebutin nama kamu tanpa inisial apapun. Beda dengan Anda Nepos ya. Nyalinya Anda segitu-gitu aja ya. Anda hanya beraninya main di zona aman, tapi nggak berani main di zona ekstrim. Itu nyalinya Anda Nepos. Coba deh ya, coba aja. Si Nepos ini nyebutin nama dokter detektif Dokter Samira. Coba aja ya, Dokter Samira bla bla bla. Nggak berani, saya yakin 100% dia nggak akan berani. Karena nyalinya dia seperti itu aja guys. Tampil di media sosial dengan huru-hara ingin memperjuangkan hak dan martabat anaknya. Hak martabat anakmu yang mana Nepos yang ingin kamu perjuangkan? Di sini nggak ada kaitan anakmu loh. Cuman di sini kelihatan sekali Anda itu memaksa ingin tenar, ingin populer di atas spektakuler. Haus validasi, butuh pengakuan dan pembuktian supaya Anda diakui. It's bullshit. Anda nggak punya skill, Anda nggak punya kapasitas sama sekali di setiap permasalahan orang. Cuman Anda terlalu memaksa untuk nimbrung, untuk nebeng. Seakan-akan Anda hadir sebagai pendamai. Nyatanya Anda jahat. Nepos ini sengaja cari-cari lawan hukumnya NM ya. Siapa saja yang bermasalah dengan NM, di situ dia pelan-pelan masuk ya. Supaya apa? Karena ini ada unsur balas dendam, sakit hati karena pernah dikeluarin oleh NM dari circle kehidupannya NM. Makanya sampai sekarang itu tantrumnya nggak jelas, sakit hatinya berkepanjangan. Kasihan sekali Anda Nepos, lu mau jadi selebriti? Terlambat sayang, udah ketuaan ya, udah tuban. Jadi benar apa yang dikatakan oleh NM kalau si Nepos ini halunya tinggi banget. Udahlah Nepos, dokter detektif, Dokter Samira itu bukan sainganmu dalam permasalahan ini. Dokter Samira punya kapasitas dalam permasalahan ini, sedangkan Anda nggak punya kapasitas, kerjanya hanya nebeng. Jelas ada perbedaan antara Nepos dengan Dokter Samira. Dokter Samira IQ-nya bagus, ya, IQ-nya tinggi, smart, sedangkan Nepos edukasinya nggak tahu deh, pokoknya hanya netizen yang tahu. Jadi secara singkat bahwa Dokter Samira dengan Nepos ini jauh berbeda, tingkat pemahamannya beda, edukasinya beda. Terus apa lagi coba? Nepos, kerjaanmu hanya nebeng, hanya nimbrung, tapi nggak punya kapasitas, nggak punya skill, nggak punya kualitas. Tahu malu nggak sih ya? Tahu malu nggak? Umur sudah tua, makin hari makin tua, jadi nggak usah cari-cari masalah dengan orang Nepos. Sadar diri, ya. Hidup sesuai umur. Oh rupanya udah jelas sekarang kenapa nih Nepos ikut campur mulu di permasalahan orang. Selain emang main artis-artisan kepengen banget jadi artis, ini nih yang sekarang ini nih rupanya pengen jualan juga si Nepos. Iya kita tahu lu udah punya klinik ya kan, lu udah punya klinik sebelumnya. Cuma kubu lu sama kubu Doktif beda jalan nih ya kan, beda arah nih pemikirannya nih. Yang dimana pemikiran lu kalau overclaim itu nggak apa-apa. Lu menghalalkan tuh jualan kayak gitu ya Pos. Nah ini baru-baru lagi mamerin produk baru nih katanya. Makanya keras banget ya kan, sampai ngebelanya kubu lu ya Pos, ya rupanya lu mau jualan juga. Ya kalau gini ujungnya mah sama aja lu jualan. Sesama emak-emak mengimbaunya ya kan. Berapa lagi sih teh? Harusnya sidang itu sebelum masa penahanan berakhir ya, kalau tidak ada penambahan. Itu tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei ya. Kalau tidak P21, kalau tidak sidang. Tanda P21 berarti bukti-bukti sudah komplit, sudah lengkap, dan tahanan dari Polda Nikmir dipindah ke tahanan kejaksaan. Itu berarti sudah dekat lagi sidang. Itu biasanya sebelum Allah Akbar, tanggal 20 Mei. 20 Mei itu adalah terakhir. Hari terakhir kemarin perpanjangan 40 hari. Ini berdasarkan logika ya, boleh hitung-hitung ya. Jadi kalau orang yang tolil-tolil yang nggak ngerti, kamu keluar aja, nggak ngerti pembahasan keluar ya, nggak ngerti pembahasan keluar sono. Hidup kebenaran dan Nata, iya ada Tante sangat, hai apa kabar, aduh seronoknya, lama banget ya Allah, sabar sayang.
Cucu. Biasa guys, manusia goib muncul tenggelam. Kok tahu semua lah, kita harus, bukan tahu semua, saya banyak baca dong, banyak membaca. Malaysia padamu ya Zepri. 20 Mei apa 20 Mei sayang, ternyata kemarin kita hitung-hitung 20 Mei. 40 harinya tuh 20 Mei. Karena tanggal 4 kan di 20 hari. Habis 20 hari perpanjangan kan. Kita hitung-hitung kemarin itu sama rekan-rekan pas ketemu ya sama rekan-rekan itu 20 Mei gitu sayang. Rambutnya sehat banget, lebat asli. Makasih sayang. Thank you darling. Kamu juga bisa. Berkas ditolak terus, iya. Kalau berkas nggak ditolak terus, kalau P19 terus, tidak P21, berarti masih sulit untuk melengkapi bukti-buktinya, gitu ya. Malam bunda sayang, malam sayang. Masih lama banget, sabar sayang. Biarin lama, tapi kepastian datang, ya. Kepastian kebenaran itu datang. Nggak apa-apa lama, tapi kepastian kebenaran datang. Jadi kasihan selama ini yang disangkakan, ya kan? Jadi kita Bang Dep, waalaikumsalam. Gitu. Aku bukan tim manajemen. Saya tidak pernah ada tim manajemen. Dibilang teman juga tidak. Saya musuh 6 tahun. Salam kompak orang Padang. Kalau Bang Dep, makasih. Baru apa udah lama? Baru Bang Dep, baru aja, baru 21 menit. Bang Dep langsung masuk, berarti Bang Dep belum tidur. Mami kapan jenguk Yoko? Aku Melita, aku nggak ngasih tahu. Kan aku bilang kemarin minggu depan ya. Nah, aku nggak ngasih tahu kapan harinya, aku nggak mau kasih tahu. Tapi minggu depan berarti nanti ya. Kalau setelah ini baru kasih tahu lagi. Aku nggak mau kasih tahu dulu ya sayangnya. Pokoknya kemarin aku ngomongnya Sabtu ya, aku bilang minggu depan ya. Nah nanti kita nggak mau, nanti aku kabarin aja setelah ya. Musuh kalau dibela, iya 6 tahun saya musuhan. Siap iya Melita sayang. Hai Novita Mese, salam ketemu lagi, salam dari Jerman. Hai sayang, dari Jerman, makasih gitu. Jadi ya mudah-mudahan kebenaran itu datang, mau itu lambat mau itu cepat, tapi yang pasti kebenaran akan datang. Yakin aja sayang, insya Allah kebenaran akan datang, mau itu lama tapi yang pasti pasti datang. Jadi sabar karena masih belum P21. Tandanya P21 berarti jika P21 maka Nikmir akan dipindahin ke penahanan kejaksaan. Sampai sekarang belum ada kan, berarti belum P21 gitu ya. Kapan nih berakhir masa penahanan 40 hari? Berakhirnya tanggal 20 Mei ya. Oke. Jadi kenapa nih, kan kalian nanya kenapa nih bukti-bukti masih bolak-balik berarti belum komplit kan gitu. Gampang kok gitu. Kita jawab apa yang kalian tanya gitu ya. Kita tidak perlu mendikte siapapun, kita tidak pernah mendikte siapapun, karena kita ngomong berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu ya. Kita nggak mau ngomong-ngomong fact karena ini kan direkam ya kan Bang Dep. Aduh, kenapa mundur Wir nggak eksis lagi? Eksis sayang. Malaysia Sabah butuh proses, iya betul Putri. 20 Mei Martini, 20 Mei sayang. Coba kamu hitung deh harinya, dari tanggal 4 ke 20 hari ke depan, terus 20 hari ke depan ke 40 hari kemudian, itu 20 Mei sayang. Aku hitung-hitungan kemarin sama teman-teman rekan-rekan, beberapa rekan-rekan wartawan. Bang Dep Bang Dep, nggak ada yang kebal hukum, tidak ada yang kebal hukum ya. Proses pasti proses, laporan Doktip pun diproses. Sabar aja, karena kemarin laporan Doktip itu yang laporan Doktip ke mereka itu
pertamaan dikirain ada 5, nggak taunya bertambah menjadi 10 orang saksi gitu. Jadi berproses, nggak ada yang nggak berproses sayang. Jadi laporan Doktip pun jalan. Cuman Doktip kan nggak kenal kan rame orang, jadi bertambah terus saksinya. Jadi dari 5 ke jadi 10 gitu. Jadi sabar sayang, semua udah jalan. Berarti 60 hari, ya 20 tambah 40 sayang, betul. Daily pasti jalan. Cuman bertambahnya. Karena pertama Doktip melaporkan 5, katanya aku dengar tuh dari Doktip. Ternyata saksinya lebih dari 10, karena kan rame waktu itu kan gitu. Yang diduga persekusi ya kan say. Jalan kok. Yang namanya dilaporkan itu pasti aparat juga bekerja ya. Kita jangan seujon dulu ya sayang, pasti bekerja. Cuman karena nambah jadi saksinya jadi agak sedikit lama, pelan-pelan, sabar aja sayang ya. Berakhirnya penahanan tanggal 20 Mei sayang, tanggal 20 Mei. Ya. Banyak yang kangen sama Niki, betul pasti karena kangen dengan suaranya, kangen dengan pokoknya banyak lah kangen dengan tampilannya Niki, kangen suaranya Niki, pasti kalian kangen udah pasti gitu ya. Bukan sayang, bukan April. Dihitung